Assalamualaikum teman-teman. Halo, jumpa lagi dengan Rani. Oke, di video kali ini kita sudah sampai di part 11 ya. Ya, betul, tapi di part 11 ini hanya ada 25 soal. Kita biasanya membahas 30 soal, dan di part kali ini kita hanya membahas 25 soal. Nah, gimana perasaannya teman-teman? Sudah mendekati hari H lomba ya, lomba OSN ya. Pokoknya tetap semangat, harus belajar terus, usaha, berdoa, jangan sampai gak semangat gitu ya. Harus berusaha semaksimal mungkin dan nanti hasilnya kita serahkan sama yang di atas gitu. Oke, jadi jangan lupa buat usahanya maksimalkan supaya nanti hasilnya juga maksimal. Oke teman-teman. Nah, mungkin di video kali ini kita pembahasannya 25 soal, terus masih sama ya tentang IPA gitu, karena kita lingkupnya IPA, kita fokusnya di IPA dulu gitu. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, like, harus banget di subscribe, terus bunyikan tombol loncengnya supaya kalau ada video terbaru dari kita langsung muncul notifikasinya. Oke, mungkin kita mulai saja pembahasan soal OSN di part 11. Oke, disimak ya teman-teman. Dari nomor 1. Teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup disebut teori ... A. Teori abiogenesis. B. Teori biogenesis. C. Teori penciptaan. D. Teori kosmozoal. Jawabannya itu yang A. Teori abiogenesis. Terus nomor 2. Penyesuaian bentuk dan struktur tubuh suatu organisme terhadap lingkungannya disebut adaptasi ... A. Fisiologi. B. Morfologi. C. Tingkah laku. D. Fisika. Jawabannya adalah adaptasi morfologi. Nomor 3. Tumbuhan hijau mampu membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Untuk itu, tumbuhan hijau disebut organisme ... A. Heterotrof. B. Autotrof. C. Konsumen sekunder. D. Konsumen primer. Jawabannya itu yang B, atau organisme autotrof, karena mampu membuat makanannya sendiri. Nomor 4. Proses pengeluaran zat sisa metabolisme dari tubuh makhluk hidup agar tidak membahayakan dan tidak meracuni tubuh disebut proses ... A. Respirasi. B. Transpirasi. C. Ekskresi. D. Transportasi. Jawabannya itu yang C. Ekskresi, karena mengeluarkan zat sisa metabolisme dari tubuh. Selanjutnya, alat ekskresi atau pengeluaran sisa metabolisme pada manusia di bawah ini, kecuali tadi kan yang untuk mengeluarkan zat sisa itu dinamakan ekskresi. Nah, alatnya itu apa saja yang ada di tubuh manusia, kecuali, tapi ya ini lihat, kecuali yang A. paru-paru. B. kulit.
C. Ginjal. D. Telinga. Karena kecuali, berarti yang D. Telinga. Karena telinga itu tidak bisa mengeluarkan zat sisa metabolisme. Kalau kulit kan bisa lewat keringat, kalau ginjal lewat urin gitu ya. Nomor 6. Teori abiogenesis berpendapat bahwa A. Makhluk hidup berasal dari telur. B. Makhluk hidup berasal dari benda tak hidup. C. Makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. D. Makhluk hidup berasal dari embrio. Jawabannya yang B. Makhluk hidup berasal dari benda tak hidup. Nomor 7. Ciri makhluk hidup sebagai berikut. 1. Bernafas. 2. Melakukan fotosintesis. 3. Bergerak aktif. 4. Menyerap energi matahari langsung. Ciri manakah yang dimiliki hewan? Yang A. Bernafas dan melakukan fotosintesis. B. Bernafas dan bergerak aktif. C. Bergerak aktif dan menyerap energi matahari secara langsung. D. Melakukan fotosintesis dan menyerap energi matahari secara langsung. Jawabannya yang B. Yang dimiliki oleh hewan ya. Hewan itu bernafas dan bergerak aktif. Kalau fotosintesis kan dimiliki oleh tumbuhan. Ini juga tumbuhan. Nomor 8. Tumbuhan dan hewan sebagai makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang berbeda. Ciri yang membedakan antara tumbuhan dan hewan adalah A. Tumbuhan pekat terhadap rangsang, sedangkan hewan tidak. B. Tumbuhan tidak bergerak, dan hewan bergerak. C. Tumbuhan mampu membuat makanan sendiri, sedangkan hewan tidak. D. Tumbuhan tidak bernafas, dan hewan bernafas. Ciri yang membedakan antara tumbuhan dan hewan. Jawabannya yang C. Tumbuhan mampu membuat makanannya sendiri, sedangkan hewan tidak. Kan hewan kan makanannya ada yang dari tumbuhan, ada yang juga dari hewan lain, ada yang dua-duanya gitu. Jadi yang mampu membuat makanan sendiri itu adalah tumbuhan. Nomor 9. Ciri makhluk hidup yang berkaitan erat dengan usaha makhluk hidup untuk mempertahankan jenisnya adalah A. Pekat terhadap rangsang. B. Memerlukan makanan. C. Berkembang biak. D. Memerlukan makanan dan minuman. Jawabannya adalah yang C. Karena untuk mempertahankan jenisnya berarti harus berkembang biak. Oke, nomor 10. Jika suatu spesies makhluk hidup tidak mampu berkembang biak, maka akan mengalami A. Adaptasi. B. Mutasi. C. Kepunahan. D. Migrasi. Jawabannya tentu yang C. Tidak mampu berkembang biak, maka akan mengalami kepunahan. Itu udah otomatis ya. Nomor 11. Ciri utama yang membedakan antara hewan dan tumbuhan adalah A. Ukuran tubuh. B. Cara reproduksi. C. Alat gerak. D. Cara memperoleh makanan. Jawabannya yang D. Tadi kan sudah ya di atas. Kalau tumbuhan itu membuat makanannya sendiri, sedangkan hewan itu tidak. Jadi yang ciri utama yang membedakan antara hewan dan tumbuhan itu yang D.
Oke, nomor 12. Contoh yang menunjukkan bahwa makhluk hidup peka terhadap rangsang adalah titik-titik. A. Koloni paus bermigrasi ke perairan yang lebih hangat. B. Menarik tangan ketika tidak sengaja menyentuh wajan yang panas. C. Kelompok angsa yang terbang ke daerah selatan ketika musim gugur. D. Ketika kepanasan, maka tubuh akan mengeluarkan keringat. Jawabannya yang B. Peka terhadap rangsang. Ketika kita tidak sengaja memegang wajan yang panas, kan otomatis tangan kita langsung ditarik gitu ya, kayak tarik gitu. Atau seperti kita tidak sengaja kena lempengan setrika yang panas, kan otomatis kita kaget dan langsung menarik tangan kita gitu. Itu namanya peka terhadap rangsang. Nomor 13. Ditemukan seekor hewan dengan ciri-ciri sebagai berikut. Kulitnya licin, mempunyai misai atau kumis, hidupnya di air, terus berkembang biak secara vivipar. Berdasarkan ciri-ciri di atas, hewan tersebut termasuk ke dalam kelompok kelas titik-titik. A. Mamalia, B. Reptil, C. Aves, D. Amfibi. Kita lihat berkembang biaknya secara vivipar. Vivipar itu kan melahirkan, berarti otomatis dimiliki oleh hewan mamalia. Terus nomor 14. Perhatikan ciri-ciri tanaman sebagai berikut. 1. Berklorofil. 2. Berakar sejati. 3. Berkembang biak dengan spora. 4. Tidak mempunyai batang sejati. Tanaman yang mempunyai ciri-ciri tersebut adalah titik-titik. A. Lumut. B. Jamur. C. Ganggang. D. Paku-pakuan. Jawabannya adalah yang A. Lumut, karena berklorofil. Nomor 15. Perhatikan ciri-ciri tanaman sebagai berikut. Memiliki akar tunggang, ikatan pembuluhnya teratur, tulang daunnya menyirip, berkembang biak dengan biji. Manakah kelompok tanaman yang memiliki ciri-ciri tersebut? Yang A. Tebu, jeruk, padi. B. Padi, rambutan, jeruk. C. Jagung, kelapa, padi. D. Durian, mangga, jambu. Jawabannya yang D. Durian, mangga, jambu. Karena memiliki akarnya tunggang. Kalau misal yang A, ini kan ada padi itu serabut, ini juga serabut. Tuh ada padi semua. Itu jawabannya yang D. Nomor 16. Melinjo termasuk ke dalam kelompok tumbuhan titik-titik. A. Berbiji tertutup. B. Berbiji terbuka. C. Berkeping biji ganda. D. Berkeping biji tunggal. Jawabannya adalah yang B. Berbiji terbuka. Nomor 17. Organisme yang inti selnya tidak jelas karena tidak dibungkus oleh suatu membran yang dimasukkan ke dalam satu golongan tersendiri. Golongan organisme tersebut diberi nama titik-titik. A. Bakteri. B. Fungi. C. Prokariota. D. Protista. Jawabannya yang C. Prokariota.
Nomor 18. Pelestarian dengan cara membuat kebun raya merupakan pelestarian secara titik-titik. A. Ex situ, B. In situ, C. In vivo, D. Ex vivo. Jawabannya yang A. Ex situ. Nomor 19. Badak bercula 1 dilindungi dan dibiarkan hidup di habitatnya, yaitu di ujung kulon. Usaha konservasi ini disebut titik-titik. A. Ex situ, B. In situ, C. Endemik, D. Pandemik. Jawabannya yang B. In situ. Nomor 20. Hewan langka dapat dilindungi dengan cara titik-titik. A. Taman hutan raya, B. Kebun raya, C. Cagar alam, D. Suaka marga satwa. Untuk melindungi hewan langka berarti D. Suaka marga satwa. Nomor 21. Laba-laba dan selimut dapat dijadikan satu kelompok karena keduanya memiliki ciri-ciri titik-titik. A. Jumlah kaki yang sama. B. Jumlah yang B. Tubuh bersegmen. C. Bagian kepala dan dada itu menyatu. Yang D. Dapat menyengat. Laba-laba dan semut berarti ciri-cirinya itu tubuhnya bersegmen. Nomor 22. Keanekaragaman hayati adalah titik-titik. A. Bermacam-macam jenis organisme. B. Keragaman sifat berbagai jenis organisme. C. Keragaman bentuk dan fungsi berbagai makhluk hidup. D. Keberadaan berbagai jenis organisme di suatu habitat. Jawabannya yang A. Jadi, keanekaragaman hayati itu bermacam-macam jenis organismenya. Nomor 23. Penulisan nama spesies tumbuhan yang benar adalah titik-titik. A. Oryza sativa, O-nya besar ya. Kalau yang B kecil semua depannya. Kalau yang C Oryza sativa tapi dimiringkan ya. Kalau yang D S-nya besar. Yang benar adalah yang C. Yang besar itu cuman O-nya, S-nya kecil, terus tulisannya dimiringkan. Nomor 24. Keanekaragaman di bawah ini yang bukan pengelompokan keanekaragaman makhluk hidup adalah titik-titik. A. Keanekaragaman gen, B. Keanekaragaman jenis, C. Keanekaragaman ekosistem, D. Keanekaragaman makanan. Jawabannya yang D. Keanekaragaman makanan, karena yang bukan ya, kan nggak ada keanekaragaman makanan gitu ya. Nah, sudah tiba di soal terakhir, nomor 25. Tujuan ahli biologi mengklasifikasikan makhluk hidup adalah titik-titik. A. Memberi nama jenis makhluk hidup. B. Memudahkan mempelajari makhluk hidup. C. Melakukan konservasi. D. Mendata semua organisme. Tujuannya adalah untuk memudahkan mempelajari makhluk hidup. Oke, sudah selesai yang biasanya kita 30 soal, tapi di part kali ini hanya ada 25 soal. Semoga dapat bermanfaat ya buat teman-teman kita
Ya, seperti yang video-video sebelumnya saya katakan, kita sama-sama belajar. Di sini saya juga belajar. Jadi, semoga ini bisa membantu teman-teman untuk persiapan lomba besok, tanggal 8 ya. Pokoknya teman-teman harus semangat, cari banyak referensi untuk belajar, jangan hanya terpaku pada satu sumber belajar gitu ya, supaya pemahaman dan pengetahuan teman-teman itu bertambah gitu. Karena sekarang kan sudah maju zamannya, jadi banyak sumber belajar yang bisa teman-teman cari gitu di internet, di YouTube salah satunya. Nah, teman-teman jangan lupa nonton dari awal sampai akhir videonya, karena kita sudah membahas banyak soal ya. Kalau misal dihitung-hitung dari part 1 sampai sekarang part 11 kan sudah banyak contoh-contoh soal OSN, dan semoga bisa menjadi sumber belajar bagi teman-teman gitu. Oke, mungkin dicukupkan saja di part kali ini. Sampai jumpa di part selanjutnya. Teman-teman harus subscribe dan juga nyalakan loncengnya, supaya nanti kalau saya upload langsung ada notifikasi, terus langsung bisa buat belajar teman-teman. Oke, teman-teman harus semangat, belajarnya dimaksimalkan, usahanya dimaksimalkan, jangan lupa berusaha dan berdoa. Oke, mungkin cukup sekian ya. Cukup sekian pembahasan soal OSN di part 11 ini. Semoga dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Dan saya mohon maaf apabila di pembahasan tadi ada kesalahan pembacaan ataupun ada kesalahan apapun itu, saya mohon maaf. Ya, tadi seperti yang saya katakan, kita sama-sama belajar, oke? Mungkin cukup sekian ya. Terima kasih yang sudah support kami. Dan buat teman-teman yang ingin meminta filenya, nanti langsung WA saja. Kalau nggak langsung komen, nanti akan dikasih nomor WA. Nanti langsung WA ke nomor itu. Oke, semangat. Jangan lupa belajar, jangan lupa berusaha, jangan lupa berdoa. Hasilnya kita serahkan kepada yang di atas. Oke, semangat teman-teman. See you di next video ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye. See you. Semangat ya.